Di Indonesia tercatat 48.731 objek diduga cagar budaya. Kemudian tahun 2025 kami ditargetkan menetapkan 500 WPTB Indonesia. Semoga Bali selalu menjadi yang terbanyak setelah Jogja, pengusulan yang luar biasa Bali. Budaya yang dimaksud sebagian besar mungkin hanya paham tarian gitu ya, tapi sebenarnya banyak hal yang harus dipikirkan. Ada istiadat, ada bahasa, ada manuskrip, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni, teknologi tradisional, tradisi lisan, dan semua ada di Indonesia, khususnya Bali. Sangat kaya. Silakan. Nah, ini regulasi pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Ini menjadi inline atau menjadi tuntunan bagi kita untuk melaksanakan kemajuan kebudayaan. Visi-misi mungkin bisa dibaca selanjutnya. Silakan. Tadi banyak disampaikan warisan budaya itu apa gitu ya. Warisan budaya tadi sempat disampaikan oleh Dr. Bagus Anji. Warisan budaya tak benda, Anda sudah tahu, tapi saya perlu menjelaskan kembali sesuai dengan Konvensi UNESCO 2003 bahwa warisan budaya tak benda adalah berbagai hasil praktek perwujudan ekspresi pengetahuan dan keterampilan terkait dengan lingkungan budaya dan seterusnya sampai penetapan budaya tak benda. Jadi Direktorat Warisan Budaya melaksanakan salah satunya isi perlindungan untuk penetapan warisan budaya tak benda. Persembahan yang disampaikan jumlahnya ada 2.200 pertanyaan. 2.213 WPTB di Indonesia tersebar dengan berbagai domain. Lanjut. Nah, untuk Bali ini mungkin belum banyak yang tahu ya, apa yang ada di Bali, penetapannya, jumlahnya di Bali total ada 134 warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan menjadi milik Indonesia. Termasuk warisan budaya tak benda Indonesia. Apa saja itu? Silakan. Makepung, kemudian seni pertunjukan, tek-tekan dan seterusnya, ada seni tenganan, seni lukis, sampai nanti ada gambaran sloning. Ini mungkin belum banyak yang mengetahui dan ini perlu disosialisasikan. Warisan budaya tak benda ditetapkan di warisan budaya Indonesia. Silakan. Ya, ini juga usaha berhasil, usaha bersungguh, banyak lagi. Ada kriteria tadi yang disampaikan apa yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda, dan ada 134 sampai saat ini di Provinsi Bali. Salah satunya Babi Guling, Arak Bali, itu menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Lanjut. Nah, yang untuk dunia, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah mendapat predikat warisan budaya tak benda Indonesia, akan kita usulkan menjadi warisan budaya tak benda dunia UNESCO yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Kita mulai dari bawah, ada keris, kemudian ada wayang, ada batik, pendidikan dan pelatihan batik. Mungkin banyak lagi yang bisa nanti diangkat. Kemudian ada angklung, ada noken dari Papua, kemudian saman. Beda saman dengan ratu jaro ya. Kalau yang perempuan menarikan itu ratu jaro, saman itu penarinya laki-laki karena menepuk-nepuk dada. Kemudian ada ini yang menjadi sangat unik dan bangga bagi Bali, 3 genre dari Bali. Masing-masing genre ada 3. Bayangkan sekali mengusulkan 9 lolos bagi Bali. Tepuk tangan untuk Bali. Ada 3 genre yang seperti kita ketahui, hiburan, seni sakral dan tari sakral. Jadi masing-masingnya ada
pembagiannya lagi, silakan nanti kami ada informasi selanjutnya. Kemudian ada pinisi, ada pencak silat. Di Bali dikenal dengan nengklung, sebenarnya mungkin sudah langka ya. Senian nengklung ini hanya orang-orang tertentu, orang tua yang mengetahui senian pencak silat ini. Pantun, kami diwajibkan berpantun sebelum menyampaikan sepatah dua patah kata dengan teman-teman itu, berpantun karena memang sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia. Selanjutnya ada gamelan. Yang terakhir tadi, ini kan jumlahnya 16. Ada jamu, kemudian terakhir 2024 reok Ponorogo, kemudian kolintang dan kebaya. Ini menjadi warisan budaya tak benda dunia. Lanjut. Nah, yang dimaksud tadi intangible. Ini intangible, cagar budaya, Bapak Ibu sekalian, sangat banyak tersebar di Indonesia, maksudnya di Bali juga banyak cagar budaya. Tapi ketika mendengar kata cagar budaya, bagian besar masyarakat hanya mungkin memandang sebagai barang antik, barang kuno, gitu ya, sepintas, kemudian barang purbakala dan barang-barang buatan orang dulu. Nah, menurut regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya seperti yang disebutkan tadi, ada bendanya, ada bangunannya, ada strukturnya, gitu ya, ada kawasan cagar budaya. Di Indonesia tercatat 48.731 objek diduga cagar budaya dan 311 OPK, objek pemajuan kebudayaan, yang tadi dimaksud adalah warisan budaya tak benda. Sudah ditetapkan 3.926 cagar budaya dan 2.208 cagar budaya nasional. Untuk Bali yang ditetapkan menjadi cagar budaya nasional, Prasasti Blandong, Puncak Penulisan, dan nanti akan kita usulkan Taman Air menjadi cagar budaya nasional. Kemudian tahun 2025 kami ditargetkan menetapkan 500 WPTB Indonesia. Semoga Bali selalu menjadi yang terbanyak setelah Jogja, pengusulan yang luar biasa Bali. Kemudian 50 CBN yang akan kita tetapkan, salah satunya nanti Taman Air. Lanjut. Kalau kita umpamakan dalam sebuah bangunan, inilah ada bendanya, ada strukturnya, kemudian ada bangunan dan ada kawasan cagar budaya. Lanjut. Persebaran cagar budaya peringkat nasional itu ada 228, peringkat nasional 2 ada di Bali. Kemudian kebetulan kemarin saya menjadi kepala UTB Kupang, itu ada rumah pengasingan Bung Karno dan liang buah, tempat hidupnya manusia fluorescensis yang tingginya kurang lebih di bawah 1 meter ya, bukan di liang buah. Lanjut. Data CP saya sampaikan ini, itu saya sampaikan tadi, ada situs cagar budaya berpuncak penulisan di Bali, benda cagar budaya prasasti Blandong di Kota Denpasar. Sudah menjadi CBN, mendapat predikat cagar budaya nasional. Data ODCP yang dimaksud diduga adalah memenuhi kriteria undang-undang tapi belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Silakan. Nah, karena terkaitan yang dimaksud dengan modal budaya tadi, jadi itulah sebenarnya modal budaya, sumber daya budaya yang dimiliki kita di Indonesia, khususnya di Bali. Pemberdayaan pelestarian modal budaya dalam perkembangan pariwisata, kemudian modal budaya alam. Kita ketahui ada gunung, sungai, laut, segala macam terkait dengan alam, modal budaya dalam perkembangan pariwisata. Selanjutnya, kita tercipta pada intinya nanti adalah ruang sosial dalam pariwisata, akses dan posisi modal budaya ini. Ini yang perlu disadari Bapak Ibu sekalian, betapa kayanya seperti disampaikan tadi terkait modal budaya baik yang tangible maupun yang intangible. Ringkas sedikit itu pemberdayaan dan pelestarian modal budaya dan pengembangan pariwisata, ada beberapa komponen yang pasti akan terlibat, masyarakat lokal, budaya lokal, dan itu pariwisatanya. Sudah habis? Masih? Lagi 2 slide ya? Ini dosen-dosen seperti ini kira-kira modal budaya yang kita miliki sesuai dengan review ya yang disampaikan.
Lanjut. Nah, ada situs cagar budaya menarik sebenarnya, cagar budaya situs Gua Gajah yang dapat kita petik beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Ini cerita Membragit semua pada tahu seperti ini. Situs-situs yang kita miliki mengajarkan pola pengasuhan anak, kerjasama orang tua, kemudian dan penghormatan kepada ibu. Jadi, ini wisata alam mungkin di Papua sangat banyak seperti ini ya. Kemarin saya ke Jolotundo, Jawa Timur juga persis seperti ini. 4 Prabowo tetangga kemarin katanya sih pejabat wajib cuci muka sana ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kita banggakan, di tahun 2023 Bali IPK-nya nomor 1, menggeser Jogja. Luar biasa, tepuk tangan bagi Bali. Semoga di tahun 2024 masih bertahan ya di peringkat 1 IPK yang dimiliki Bali. Silakan. Ya, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih.